Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin memaparkan materi kami. Perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Saiful Amin, stambuk C30118151. Kedua, Harmin Haris, stambuk C30118265. Ketiga, Wahyudin Hasyim, stambuk C30118228. Kami akan memaparkan materi dengan judul akuntansi perubahan harga. Langsung saja masuk ke materi pertama, pengertian akuntansi perubahan harga. Perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Suatu perubahan harga umum terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Lanjut, rerangka akuntansi pokok. Rerangka akuntansi pokok akan menghasilkan statement keuangan dasar. Patton dan Litton menegaskan bahwa data dasar hendaknya merupakan angka yang terandalkan, yaitu objektif dan dapat diverifikasi. Rangka akuntansi pokok akan menentukan batas pengakuan transaksi sehingga data yang masuk dalam statement keuangan dasar akan merupakan informasi yang minimal harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan. Informasi pelengkap akan menambah keterpatutan informasi akuntansi, sementara kualitas, objektivitas, dan keterujian mesti tetap terjaga dalam statement keuangan. Lanjut, masalah akuntansi. Masalah penilaian berkaitan dengan dasar yang harus digunakan untuk mengukur nilai pos. Suatu saat masalah pemertahan kapital berkaitan dengan pengertian laba sebagai selisih dua kapital yang harus ditentukan sejenisnya. Perubahan harga umumnya terjadi karena perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk memperoleh barang yang sama dalam jangka waktu yang berbeda. Lanjut ke perubahan harga. Secara umum, perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama. Dari segi akuntansi, perubahan harga adalah perbedaan antara kos tercatat suatu objek dan jumlah rupiah yang menggambarkan nilai objek pada saat tertentu. Yang pertama, perubahan harga umum, inflasi, dan daya beli uang. Kedua, implikasi akuntansi. Tiga, interpretasi untung rugi daya beli. Yang kedua, perubahan harga spesifik, yaitu implikasi akuntansi, interpretasi untung rugi penahanan. Yang ketiga, perubahan harga relatif. Selanjutnya, pos moneter dan non-moneter. Pos-pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti, tanpa mengaitkan dengan harga masa datang, barang dan jasa tertentu. Kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Implikasi perubahan harga terhadap pos-pos moneter lebih berkaitan dengan perubahan daya beli yang menimbulkan untung atau rugi daya beli. Akuntansi kos sekarang. Tujuan akuntansi kos sekarang adalah mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Akuntansi kos sekarang digunakan sebagai dasar. Ada dua perbedaan yang tampak, yaitu laba akan terbagi menjadi dua komponen, yaitu laba akibat kegiatan operasi perusahaan dan laba akibat kegiatan menahan kapital fisis. Kedua, untung dan rugi yang belum terrealisasi akibat penahanan aset dimasukkan dalam statement laba. Akuntansi daya beli konstan dan model akuntansi. Tujuan akuntansi daya beli konstan adalah mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Untuk dapat menyajikan statement keuangan berbasis daya beli, data kos historis harus dikonversi menjadi kos daya beli pada saat pelaporan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.